Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita sudah bertaubat, lalu dosa-dosa kita yang lalu itu masih dimunculkan. Maksudnya dimunculkan? Nanti di akhirat itu. Oh. Catatannya diperlihatkan, divideokan. Itu kan kita malu ya Ustaz, bagaimana itu? Ya, malu sekali. Jadi untuk menghapus itu minta sama Allah biar tidak diperlihatkan. Kan kita udah taubat ya. Jadi ibu ingin dosa-dosa ibu di masa lalu dihapus, tidak diperlihatkan ke manusia. Bisakah? Bisakah? Bisa. Bisa. Selain bertaubat, ada sebuah cara. Apa? Apa? Tutupi aib teman ibu, tetangga ibu, saudara ibu yang ibu ketahui. Man satara musliman satarahullahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menutup aib temannya sendiri, saudaranya sendiri, maka aib dia akan ditutup oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena ibu pinter nutup aib tetangga, teman, saudara, ibu pun akan ditutup aibnya oleh Allah, ya. Ibu tahu nih, si fulan ini dulu apa ya, hamil di luar nikah misalnya. Yang tahu ibu doang, ya. Boro-boro temen anak suami aja nggak tahu. Ibu berharap, ya. Jangan malah cukup berhenti di ibu, jangan sampai kemana-mana, ya. Ada lagi? Apa yang dimaksud bahwa keadilan Allah di dunia ini belum nampak? Ya lihat aja. Udah nampak belum? Ya, itu nggak pernah sholat, nggak pernah saum, malah korupsi. Oh, hartanya di mana-mana, segar bugar, sehat. Ya, ini jujur, amanah, nggak pernah tertinggal sholat. Ya, jualan cilok, nggak laku-laku. Ya, jualan bakso, ya segitu-segitunya. Hanya cukup buat makan anak istri. Mana coba keadilan? Ya, nanti di akhirat baru. Nah, kadang Allah tampakkan keadilannya itu di dunia ini. Misalnya si yang jual cilok itu makan seadanya, jauh dari kata cukup, tapi ketawa mulu, seneng mulu, ya. Nggak ada iri, nggak ada hasad. Nah, kadang Allah berikan itu, kadang tidak selalu, ya. Kalau ingin melihat keadilan Allah sebenar-benarnya nanti di akhirat, jangankan sekilo 2 kilo, ya, misqala dzarratin, seberat zarrah, seberat debu, nampak, dibahas, dicatat, ya. Juga mengucapkan kalimat tauhid ketika sebelum wafat. Ya, kalimat beliau adalah Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah teman, ya Allah teman tertinggi, ya Allah teman tertinggi. Itu kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi SAW, direkam oleh Aisyah. Aisyah menempelkan telinganya di mulut Nabi. Itu kalimat terakhir, ya. Ada riwayat la ilaha illallah sebelumnya,
tapi bukan kalimat terakhir kan. Padahal sabda Nabi, yang dijamin masuk surga adalah yang ucapan terakhirnya waktu di dunia adalah la ilaha illallah. Ya tentu tanpa itu sudah jelas bahwa Rasulullah pasti masuk surga. Barang siapa yang meragukan kalau Rasulullah masuk surga, kufur. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya dengan kejadian yang baru minggu lalu di situ. Apakah itu azab dari Allah? Terima kasih. Iya. Banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, semua adalah azab. Semua adalah azab. Bukan bencana alam, bukan kebetulan. Ya, kita sering menyebut bencana alam. Apakah alam punya kehendak? Enggak. Kata Merapi, udah lama nih saya nggak meletus sekarang Kata Merapi, nggak mungkin. Kata laut, udah lama nih saya nggak tsunami, saya pengen ngeluarin tsunami, nggak mungkin. Itu laut, itu gunung, itu bumi tidak punya kehendak. Yang punya kehendak siapa? Allah. Jadi kalau ada gunung meletus, yang nyuruh meletus siapa? Allah. Ada gempa bumi, yang nyuruh gempa tentu Allah. Termasuk apa yang terjadi di negara kafir itu, yang CS-nya siapa itu? Yahudi itu, ya ini maunya Allah, azab Allah. Ya. Dan bolehkah kita bersyukur? Boleh. Nabi bersyukur ketika Parsi kalah oleh Romawi. Kan pertama Islam datang mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu dunia sedang perang. Dua superpower dunia sedang perang. Siapa dan siapa? Negara mana dengan negara mana? Romawi dan Parsi. Romawi siapa? Romawi Nasoro ke Nabi Isa punya kitab Injil. Parsi musyrik, nggak ada kitab, musyrik. Nah, ketika Parsi menang, siapa yang senang? Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, sama-sama musyrik. Gitu. Ketika Romawi menang, yang senang siapa? Rasul dan para sahabat. Karena walaupun tentu kitabnya beda, ada kesamaan. Ya tentu menyebut nama Allah dan seterusnya. Ya banyak hari itu orang-orang Nasara, pendeta yang menunggu-nunggu. Nunggu apa? Nunggu datangnya Nabi terakhir. Nabi terakhir siapa? Tentu Nabi Muhammad SAW. Ada di kitab mereka bahwa sudah ada tanda-tanda ini bahwa Nabi terakhir sebentar lagi akan muncul. Mereka nunggu-nunggu. Itu Nasara. Gitu. Maka ketika Parsi kalah, begitu juga hari ini. Tentu ketika Amerika dan Yahudi kalah, kita bersyukur. Ketika kaum muslimin di Gaza, Palestina kalah, kita bersedih. Itu fitrah, ya kan? Jelas. Karena untuk talak, pisah, bukan suami istri lagi, masing-masing nikah dengan pasangan masing-masing, itu tidak perlu talak. Tidak perlu talak 3, tidak perlu talak 2. Talak 1 pun sudah bisa. Misalnya saya mentalak istri saya, talak 1, tidak 2, tidak 3. Kemudian masa idah 3 kali haid, saya tidak rujuk.
Ya, istri saya nikah dengan laki-laki lain, saya nikah dengan perempuan lain, nggak masalah, walaupun masih talak satu. Jadi jangan mengira bahwa untuk berpisah sudah tidak jadi suami istri lagi harus talak 3, itu salah. Oleh karena itu silahkan talak-talak, jangan 3. Karena kalau 3 udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa rujuk lagi, udah nggak bisa nikah lagi. Kecuali si wanita sudah nikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dijima dan sudah dicerai. Ini kan sulit. Oleh karena itu kalau ada apa-apa talak 1 aja, jangan talak 3. Apalagi aku talak engkau, talak 3, atau aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Jangan. Talak itu cukup 1 saja. Ada lagi? Waktu itu pernah dikatakan bahwa yang wajib puasa itu bukan hanya orang muslim tapi kafir juga. Bukankah dalam surat Al-Baqarah yang wajib puasa hanya orang yang beriman? Ini salah paham ya. Kutiba alaikumusiyam, ya, kutiba alaikumusiyam. Apakah orang kafir itu wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, wajib haji? Jawabnya iya, wajib. Ya, oleh karena itu nanti ketika mereka masuk ke neraka sakor, orang-orang kafir masuk neraka sakor, ditanya, ma salakakum fi sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Dijawab karena dulu begini. Nah, salah satu jawabannya, lam naku minal musallin, karena dulu kami tidak pernah sholat. Padahal kafir. Nah, berarti yang wajib sholat, yang wajib saum, yang wajib zakat, yang wajib haji bukan hanya kaum muslimin, tapi seluruh agama orang kafir juga wajib. Cuman kalau mau sholatnya diterima, puasanya diterima, harus baca syahadat dulu. Berarti jadi orang Islam. Artinya apa? Siapapun manusia sekarang ini wajib masuk Islam, wajib baca syahadat. Habis baca syahadat ya sholat, saum dan seterusnya. Siapa yang hidup sekarang ini wajib bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecuali manusia yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Tidak mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nggak apa-apa, yang penting asyhadu alla ilaha illallah. Paham ya? Adapun yang ada di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu bukan pembatas ya. Artinya begini, kalimat jika yang diwajibkan hanya orang yang beriman, tentu akan kalimatnya begini, wahai orang-orang yang beriman, tidak diwajibkan puasa kecuali kepada kalian. Kan nggak begitu ya, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apakah kepada yang bukan kalian juga diwajibkan? Iya, kecuali kalimatnya tidak ada kewajiban berpuasa kecuali kepada kalian yang beriman. Kan nggak begitu kalimatnya. Paham Bu ya? Paham aja dah ya. Jadi nggak ada yang mau nanya nih. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya lagi, saya pulang nih.
Ya, saya kira waktu juga sudah lewat ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.